Halo semua, saya Ruben, Business Consultant dari DRM. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Mungkin kita sudah nggak asing lagi sama yang namanya in-selling speaker. Kita bisa temui itu di mall, lobby hotel, atau bahkan hingga ruang meeting hotel itu sendiri sudah pakai selling speaker. Kenapa sih selling speaker ini banyak diminati? Yang pasti karena mungkin hasil instalasinya dia seolah-olah invisible. Selling speaker punya jangkauan berbentuk conical. Tapi percaya nggak percaya, selling speaker ini diminati juga karena hasil jangkauannya yang cukup luas. Jadi kita seolah-olah nggak ngelihat ada speaker, namun tiba-tiba kita bisa dengar suara ambience music, atau bahkan announcement, itulah selling speaker. She's a Mona Lisa. Lihat aja model-model gedung perkantoran sekarang, ataupun hotel lah. Mungkin secara eksterior kita lihat biasa aja, nggak ada yang menarik. Tapi begitu kita masuk, di situ kita bisa melihat banyak sekali ornamen, bahkan interior yang menurut kita nggak masuk akal. Dan kita bakal amazed, ini siapa sih yang ngedesain interior seperti ini? Nah, kadang dalam proses pembangunan sebuah gedung, yang namanya interior design akan sangat riskan mengalami yang namanya tabrakan konsep. Contoh, ketika seorang interior designer mengkonsep sebuah ruangan, biasanya si desainer ini punya ide bahwa aku ingin kasih mainan di plafon, aku ingin kasih spotlight, highlight, dan macam-macam lampu di sana. So, kalau kita mau memaksimalkan fungsi dari sebuah ruangan, di mana lagi kita mau letakkan in-selling speaker kita? Kalau kita mau bikin konsep ruangan ini adalah meeting room yang aku nggak mau terlihat ada speaker sama sekali. Jadi kalau Anda sudah setuju dengan konsep dari sang interior designer, lalu Anda mau letakkan speaker Anda di mana? Mau pakai speaker portable? Nggak sesuai konsep yang Anda pikirkan. Dan sangat tidak direkomendasikan untuk ruangan sebagus itu. Tapi tenang, Bose sudah bikin sebuah riset yang hasil main-main. Bose ciptakan sebuah speaker yang namanya Bose Edge Max. Bose Edge Max menggabungkan kelebihan jangkauan dari Surface speakers dan membuat suatu packaging dalam bentuk in-selling speakers. Surface punya keunggulan yaitu yang pasti dia merupakan speaker full range di mana ada low frequency, mid sampai high frequency di dalam satu speaker itu. Dan yang pasti secara jangkauan Surface lebih diunggulkan ketimbang selling speakers. In-selling speakers merupakan speakers yang diinstal secara invisible, seolah-olah tidak terlihat. Tapi di satu sisi, in-selling speaker juga punya kelemahan yaitu butuh jumlah speaker lebih untuk bisa mengcover satu area dengan jangkauan coverage tertentu. Bose Edge Max ini adalah gabungan dari kelebihan dua jenis speakers, Surface dan in-selling speaker. Di dalam Bose Edge Max ini terdapat sebuah teknologi yang dinamakan Bose Face Guide Technology, di mana teknologi ini memungkinkan speaker ini bisa mengeluarkan proyeksi suara dalam satu ruangan, baik itu secara vertikal maupun horizontal yang dihasilkan secara asimetrik. Jika saya buka, inilah yang dimaksud dengan Bose Face Guide Technology. Apa yang dimaksud Bose Face Guide Technology? Jadi kebetulan yang ada di depan saya ini adalah Bose Edge Max 90. Jadi yang dimaksud dengan Face Guide Technology adalah kita bisa lihat ini ada sebuah katup. Jadi jika yang tipe 180, Face Guide-nya ini ada di tengah-tengah speaker. Kalau masih bingung implementasinya seperti apa, mungkin ada yang bingung ya tadi misalkan gimana sih yang dimaksud menggabungkan Surface dan in-selling speaker. Jadi gini, di atas
ini kami sudah sediakan percobaan di mana jika Bose Edge Max 90 diletakkan dalam satu ruangan, maka secara ideal harusnya dia diletakkan di pojok ruangan. Jadi kita nggak perlu lagi kalau misalkan kita sudah cocok dengan sebuah konsep interior design yang memaksa kita harus nggak ada tempat lagi untuk yang namanya ceiling speaker di tengah ruangan, kehalang dengan mainan interior ataupun bahkan lighting yang sebegitu banyak. Kita bisa install ceiling speaker Bose Edge Max 90 atau 180 di sudut yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan ruangan kita. Dan kalau misalkan kamu masih bingung dan pengen dijelasin langsung atau bahkan pengen didemoin langsung di tempat kamu, nggak usah khawatir, tenang aja. Hubungi hotline yang ada di link deskripsi dan jangan lupa untuk follow dan subscribe channel DRM karena kita selalu akan update video-video terbaru tentang audiovisual. See you next video. DRM bisa aja. Down, yeah. I've been feeling so.